Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Bapak Selamat. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-7. Demikian nas pembimbing kita. Terimalah salam, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat, mari kita berdoa kepada Allah. Kepada Tuhan, Sang Sumber kebenaran, kami datang bertelut di depan tahta hadirat-Mu. Dengan seluruh keberadaan kami yang tidak layak ini, ketidaklayakan untuk bertemu dengan Engkau,
karena kami banyak merancang kehidupan untuk diri kami sendiri, tanpa berpikir tentang sesama kami. Kami lebih sering melukai hati sesama daripada mengobati. Kami lebih senang melihat sesama kami menderita, dan kami enggan mengulurkan tangan kami untuk memberi bantuan. Jika saat ini Tuhan berkenan menjumpai kami dalam ibadah ini, kami bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah perjumpaan ini kembali menyadarkan kami untuk kami lebih peduli kepada sesama. Kiranya Tuhan berkenan menjumpai kami agar hidup kami kembali diberkati. Amin. Selanjutnya diberikan waktu untuk puji-pujian bagi presbiter yang bertugas.
Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, ketika kami boleh beribadah kepadamu, dan ketika peribadatan kami pada saat ini menggunakan sistem recording, kami percaya kasih-Mu tetap ada di dalam hidup dan kehidupan kami. Kasih-Mu senantiasa menyertai dan memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, bukalah hati pikiran kami, dan kami yakin percaya penyertaan dan pertolongan-Mu membukakan tingkap-tingkap kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19 yang menyatakan, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ketika kita diperhadapkan dengan kitab Amsal ini, kitab Amsal adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik.
Kitab ini berintikan ajaran-ajaran tentang prinsip moral dan etika. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petuah, peribahasa, dan juga pepatah. Kebanyakan di antaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, Kitab Amsal dimulai dengan peringatan bahwa untuk memperoleh pengetahuan, orang pertama-tama harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kitab Amsal ditulis dengan tujuan untuk mengetahui hikmat dan didikan, memberi pengetahuan serta kebijaksanaan agar supaya orang menjadi pandai, hidup dalam kebenaran, keadilan, serta juga kejujuran. Itu yang terutama. Selain tentang cara-cara hidup yang baik, kitab ini mengajarkan orang untuk memakai pikiran sehat dan memiliki kesopanan, atau dalam bahasa kita sehari-hari memiliki bersopan santun dalam tingkah laku kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, peribahasanya banyak dan menunjukkan betapa dalamnya pengetahuan guru-guru Israel zaman dulu mengenai sikap dan tindakan orang bijaksana dalam keadaan tertentu. Petuah-petuah itu menyangkut berbagai bidang, termasuk hubungan dalam keluarga, urusan dagang, sopan santun, dalam pergaulan, perlunya menguasai diri di dalam menapaki hidup dan kehidupan yang ada yang dijalani. Kecuali itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kitab ini banyak juga mengemukakan sifat-sifat yang baik, seperti misalnya tentang rendah hati, sabar, menghargai orang miskin, dan setia kepada teman. Inilah latar belakang yang menjadi sebuah pengajaran bagi kita sekalian umat Allah yang membaca dan merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika firman ini diberikan kepada kita sekalian untuk kita renungkan, maka ada tuntunan-tuntunan yang baik yang perlu menjadi sebuah catatan perjalanan kehidupan ini. Misalkan saja, saya diajar untuk dapat mengerti, memahami dari tahun ke tahun kehidupan yang ada di negeri kita ini. Contoh soal, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tahun 2007, kalangan selebriti kita, Indonesia, banyak mendapatkan sorotan pemberitaan. Bukan karena sesuatu yang membanggakan, melainkan sebaliknya, karena sesuatu yang negatif. Bagaimana tidak, sederetan artis dan bintang film ternama harus berurusan dengan pihak kepolisian akibat tersandung masalah penggunaan narkoba. Yang memprihatinkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adalah pengakuan mereka saat tertangkap. Rata-rata mereka mengaku terseret karena tidak bisa menolak ajakan teman.
walaupun mereka tahu bahwa hal itu merugikan diri sendiri dan dilarang secara hukum oleh pemerintah. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, melakukan kesalahan itu manusiawi. Namun betapa menyedihkannya jika kesalahan yang kita lakukan itu semata-mata karena ketidakmampuan kita untuk menolak. Tidak berani berkata tidak. Bahkan untuk sesuatu yang besar pun nampaknya juga mendapatkan penolakan. Dan tidak berani berkata tidak bahkan untuk sesuatu yang besar, menampik tawaran. Entah khawatir kehilangan teman, entah takut dicap tidak solider dalam pergaulan, akhirnya terjerumuslah kita ke dalam jurang dan yang tinggal hanyalah penyesalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini secara jelas mengingatkan kita akan perlunya menghindari dan menahan diri terhadap bujukan, rayuan dari mulut manis orang yang akan menjerumuskan kita ke dalam lubang kehancuran. Sangat penting bagi kita untuk berani berkata tidak, bahkan menolak dengan tegas terhadap ajakan, tawaran, dan iming-iming yang akan menjerumuskan dan tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Tidak peduli siapa mereka yang mengajak, teman, kerabat, rekan sekerja, ataupun atasan. Dengan kita sanggup berkata tidak, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri dari kehancuran, tetapi juga menghindarkan orang lain dari bahaya yang sama. Kitab Amsal pasal pertama ayatnya yang ke-10. Dikatakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menuruti. Demikian juga kata-kata bijak yang digambarkan dalam perenungan kita pada saat ini. Beranilah berkata tidak untuk ajakan yang tidak. Amin. Ikut kau Tuhan, tiada jemu.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memasuki syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Sembah sujud kami aturkan kepadamu, dan biarlah kemuliaan Tuhan tetap ada di dalam hidup dan kehidupan kami semua. Lewat kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kami sekalian umat-Mu yang mengaku dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka diberikan kekuatan bagi diri kami yang berimankan kepadamu semua untuk dapat merenungkan makna hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami, jamalah kehidupan kami agar tuntunan dan penyertaan Tuhan tetap senantiasa ada dalam hidup dan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini pun kami berdoa bagi kehidupan kami semua. Tuhan tolong tuntun kami untuk memahami makna kehidupan ini, bagaimana kami harus menjalani, dan seperti apa yang harus kami jalani, tidak lain adalah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan, tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, kuasailah kami senantiasa, agar senantiasa kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Pada saat ini pun kami juga berdoa bagi hidup dan kehidupan kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu, yang mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengalami kehidupan-kehidupan bagi saudara-saudara kekasih kami yang dalam pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan menolong, memberkati, dan Tuhan membukakan tingkap kehidupan dengan baik, agar apa yang menjadi kerinduan setiap anak-anak-Mu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup dan kehidupan yang dijalani. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, harapan kami. Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa bagi kehidupan-Mu yang mengalami sukacita. Kami berdoa bagi saudara kekasih kami, Saint Osmond Luntungan, yang diberikan sukacita pada tanggal 13 September. Biarlah sukacita Tuhan tetap senantiasa menjadi warna yang indah dalam hidup dan kehidupannya. Engkau menambahkan usia 1 tahun lagi, sehingga usia yang dimiliki dan yang dipelihara dapat menguatkan hidup dan kehidupannya. Berkati dan urapi Bapa kekasih kami, Saint Osmond Luntungan ini, sehingga Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga bersama dengan istri terkasih dapat senantiasa merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan dengan hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi dan berkati kehidupan keluarga ini beserta dengan anak-anak dan seisi rumah tangganya,
bahkan harapan dan kerinduannya di dalam kehidupan keluarga rumah tangga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini pun juga kami berdoa untuk proses pemulihan dan perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Ibu Alvina Rihi Jawa, Ibu M. Larwanaung, Ibu J.H. Baktiar, Ibu A.M. Purwanto Hutagalung, demikian juga Ibu Budiono, dan juga Ibu Wahyudi, Bapak Herman Rombot, demikian juga Bapak K. Panjaitan dengan Ibu E. Panjaitan, Ibu Umbas, demikian juga Bapak William E. Tandi Padang. Tuhan Bapa di dalam surga, inilah saudara-saudara kekasih kami yang dalam pemeliharaan kesehatan dan dalam proses kesehatan yang baik yang dilakukan bagi keluarga dan bagi saudara-saudara sekalian ini. Terima kasih Tuhan, jamahlah dan berikan pertolongan serta ungkapan syukur ternaikkan kepadamu. Dan biarlah lewat ungkapan syukur yang ternaikkan kepadamu menjadi sebuah kenyataan kehidupan yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh ini. Terima kasih Bapa, jamahanmu dan urapanmu. Kami juga berdoa bagi Ibu O. Pekolanus, Ibu Louis P. Hantau, Ibu Greta Mahengkom, Bapak Niko Lotulung, Bapak W. Mamesa, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Golut, Ibu Munasih Muryadi, Ibu Umi Suyitno, Diaken Ibu P. Samara, dan Penatua Ibu Y.E. Bonting. Di dalam kelemahan masing-masing ini yang dirasakan Tuhan, kiranya Tuhan tetap senantiasa memberikan pertolongan dan jamahan seperti halnya saudara-saudara kekasih kami yang lain. Kami percaya ibu-ibu kekasih kami dan bapak kekasih kami ini adalah orang-orang yang berimankan kepadamu. Kuatkanlah iman kesetiaannya dan berikanlah pemeliharaan dalam hidup dan kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama satu persatu. Tetapi kami percaya di dalam syafaat kami ini, Tuhan juga memperhatikan rangkaian doa dari saudara-saudara kekasih kami ini. Demikian juga, biarlah lewat rangkaian doa dan syafaat yang ternaikkan kepadamu, menguatkan kesetiaannya kepadamu, lewat ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami, dan inilah rekan-rekan dan saudara-saudara kekasih kami yang boleh ternaikkan kepadamu lewat doa dan harapannya. Terima kasih Bapa. Dan inilah doa kami, harapan kami bersama. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi para majelis kami yang bertugas saat ini, penatua dan diaken. Tuhan menolong memberkati, dan Tuhan juga menjamah, mengurapi jerih lelah kehidupannya, bahkan juga pelayanannya kepadamu. Oleh karena itu ya Bapa, kuatkanlah kesetiaannya kepadamu, dan berikanlah jalan keluar yang terbaik ketika kesulitan-kesulitan hidup itu dialami. Berikan kelegaan di dalamnya, dan namamu tetap dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami dan syafaat kami kepadamu Bapa. Doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu di dalam doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa yang telah Engkau tuntunkan bagi kami di dalam doa syafaat kami kepadamu. Inilah harapan kami, inilah isi doa kami. Ya Tuhan,
Biarlah setiap kasih-Mu tetap memberikan tuntunan yang baik bagi doa kami. Inilah syafaat kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita naikkan doa syukur. Tuhan, terimalah hantaran syukur kami ini. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga kami mampu menggunakannya untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat hari Minggu 15 sesudah Pentakosta, Minggu 13 September 2020. Ibadah keluarga Rabu 16 September 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 16 September 2020 di masing-masing sektor 1 sampai 5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Ibadah hari Minggu bersahaja Minggu 20 September 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Bahtera Hayat Surabaya. Informasi bagi warga jemaat. Seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial Pelkat
katekisasi dan latihan paduan suara, vokal grup musik kolintang pada pekan mendatang tanggal 14 September 2020 sampai 20 September 2020 ditiadakan, sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Ibadah hari Minggu 27 September 2020. Dalam rangka peneguhan warga sidi jemaat, maka ibadah akan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan live streaming dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Bagi warga jemaat yang berusia di atas 60 tahun dapat mengambil tempat di koridor. 2. Bagi warga jemaat yang berusia di bawah 60 tahun dengan penyakit penyerta seperti diabetes, darah tinggi, jantung, asma dapat mengambil tempat di koridor. Ibadah akan dilaksanakan hanya satu kali pada pukul 08.00 WIB di GPIB Bahtera Hayat Jalan Laksda M. Nasir, Surabaya. Demikian untuk diketahui oleh seluruh warga jemaat. Jadwal pemilihan pengurus Pelkat PA, PT, GP, PKB, PKP, dan PKLU Masa Bakti 2020-2022. Mengacu surat Majelis Sinode nomor 9679/720/MS20 tanggal 3 Juli 2020 perihal sosialisasi pengadaan dan pembinaan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT. Bersama ini disampaikan jadwal pemilihan pengurus Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU Masa Bakti 2020-2022 yang diatur sebagai berikut. 1. Pelkat PKLU hari Sabtu 19 September 2020 pukul 10.00 WIB. 2. Pelkat PKB hari Sabtu 19 September 2020 pukul 15.00 WIB. 3. Pelkat GP hari Sabtu 19 September 2020 pukul 17.00 WIB. 4. Pelkat PA hari Minggu 20 September 2020 pukul 12.00 WIB. 5. Pelkat PKP Minggu 20 September 2020 pukul 13.00 WIB. 6. Pelkat PT Minggu 20 September 2020 pukul 15.00 WIB. Bertempat di ruang Pelkat lantai 1. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Warta jemaat ini sebagai undangan. Aksi Meja Putih tahap 5. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga jemaat yang terdampak COVID-19, maka bersama ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan aksi Meja Putih tahap 5. Bagi warga jemaat yang berkeinginan untuk membantu dalam bentuk sembako, natura, dan sebagainya dapat mengumpulkan ke kantor gereja hingga tanggal 30 September 2020. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Penerimaan mahasiswa baru Akbid Gria Husada. Mengacu surat dari Badan Pekerja Mupel Jawa Timur nomor 831-BPM-JT-1720 tanggal 21 Agustus 2020 perihal program bantuan ke Yayasan Kesehatan GPIB diberitahukan kepada warga jemaat yang berkeinginan untuk berprofesi sebagai bidan dapat mendaftarkan diri ke Akbid Gria Husada, Jalan Duku Pakis 2 Baru, nomor 110 Surabaya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya
dapat dilihat dalam warta jemaat. Jemaat dipersilakan berdiri. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganmu erat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.